Shalom saudara terkasih, mengawali bulan Desember saudara, kita boleh kembali bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau tidak keberatan, kita boleh bangkit berdiri, kita mau bersorak memuji bagi Raja di atas segala Raja. Kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Yes. Kita angkat pujian kita akan bersorak bagi Tuhan kita. Tuhan adalah pemilik kehidupan bagi setiap kita. Dia adalah kekuatan kita. Kita akan bersorak, melompat baginya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mukjizat dikatakan. Great is our God. Woo! Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Musik bernyanyi bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersuka cita kita senantiasa di dalamnya. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bagi setiap kita yang bersuka cita, silakan duduk. Terima kasih. Engkau baik bagi setiap kami.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami dengan kebaikan dan kasih. Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku.
Betapa mulialah Engkau. Betapa Engkau baik setiap kali. Kau baik Tuhan, Kau mulia. Allah yang disembah, Kau Allah yang dipuji. Kemuliaan hanya bagimu. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Raja di atas segala raja. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, hormat, syukur kami ya Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita boleh bangkit berdiri.
Bagimulah pujian, bagimulah hormat ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Engkau layak diagungkan. Bagimulah pujian kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Inilah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, bawa kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami, lakukan kebenaran demi kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuntun kami, bawa kami sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan semua kami lakukan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkenanlah Engkau ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ini menjelang perayaan Natal. Ini minggu pertama di bulan Desember. Kita akan merayakan begitu besar kasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, segala sesuatu Tuhan rancang begitu indah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana supaya janji-janji Tuhan boleh digenapi? Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus menjadi alatnya Tuhan, alat kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkan, dengan maksud kita akan menjadi alatnya Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, bagaimana supaya kebenaran itu menjelma dalam hidup kita? Maka kita harus menjadi alat-alat kebenaran. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, alat instrumen kita ini Tuhan ciptakan. Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah sakit, Bapak Ibu yang sedang terbaring di rumah sakit, bagaimana kita menjadi alat kebenarannya Tuhan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi, sehingga kebenaran itu dapat dinikmati oleh semua orang. Ada banyak alat-alat yang di dunia ini dengan tujuan tertentu, dipakai untuk maksud-maksud tertentu. Bapak Ibu, bagaimana ketika alat itu tidak dapat difungsikan sebagaimana mesti? Nah, itulah kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu biarlah alat tubuh kita ini menjadi kebenaran, menjadi alat yang menyelamatkan, dan biarlah tubuh kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mengapa alat itu diciptakan? Supaya maksud dan tujuan tertentu. Tujuan yang pertama adalah, kalau kita perhatikan, janganlah takut dalam Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anak cucumu dari timur dan akan menghimpun engkau dari barat. Ayat yang ke-7, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua Tuhan ciptakan, kita Tuhan ciptakan untuk alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita sekalipun terbaring di rumah sakit, sekalipun mengalami masalah efek dari pandemi COVID-19,
Tetapi satu hal yang harus kita tahu adalah bahwa Tuhan yang kita sembah mendesain kita untuk kita berada di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan." Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini, maka kita harus menjadi alat-alat, instrumen. Dan kebenaran itulah yang menyelamatkan kita. Sekalipun kondisi-kondisi sekarang, di mana dunia di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kadang-kadang orang bisa berubah. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Kebenaran terus kita lakukan. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat situasi di sekeliling kita. Sekalipun kondisi itu sangat begitu sulit, sangat membuat kita kadang-kadang tertekan. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi keuangan yang kadang membuat kita hampir putus asa, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan-jalan keluar. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita diciptakan. Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia." Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita diciptakan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain yang Tuhan inginkan dari kita, hanya bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana supaya kita menjadi instrumen-instrumen kebenaran? Sekali lagi, kebenaran yang menyelamatkan. Lewat kehidupan kita, orang bisa melihat Tuhan yang kita sembah. Yang pertama adalah Bapak Ibu, maka kita harus menjadi anggota tubuh kita, harus menjadi alat kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi alat kebenaran yang seutuhnya, yang mampu menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, "Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota tubuh itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi marilah melalui kehidupan kita, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan." Bapak Ibu, kita bisa belajar dari sebuah contoh dalam Alkitab, bagaimana kehidupan kita menjadi sebuah alat kebenaran, dan lewat kebenaran orang bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Dalam satu peristiwa dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25, "Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, 'Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?'" Ini sebuah pertanyaan yang sering disampaikan. Nah, maksudnya adalah dalam ayat yang ke-26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini sebuah pertanyaan. Apa yang Tuhan perintahkan? Mengasihi. Lukas pasal 10 ayat 28 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ini sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus. Ayat yang ke-29, "Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, 'Dan siapakah sesama manusia?'" Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu, kadang-kadang kita pura-pura tidak mengerti, padahal sesungguhnya
kita mengerti untuk melakukan sesuatu. Dalam peristiwa yang dicatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 30, ada sebuah peristiwa yang sangat tragis yang bisa kita melihat bagaimana kita menjadi alat kebenaran sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan. Dalam Lukas pasal 10 ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Bapak Ibu, sebuah peristiwa yang kadang-kadang kita alami dalam hidup kita. Apakah kita hidup dalam kebenaran? Apakah kita berjalan dalam kebenaran? Apakah seluruh hidup kita pergunakan untuk kebenaran bagi kemuliaan Tuhan? Dalam peristiwa ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada 3 tokoh yang bisa kita pelajari. Di posisi manakah kita berada saat ini? Apakah kita bisa menjadi kebenaran itu, menjadi alat kebenaran yang bisa dilihat orang, yang bisa dinikmati orang? Ada 3 tokoh yang akan kita lihat. Yang pertama adalah imam, Lewi, dan orang Samaria. Dalam Lukas pasal 10 ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Tokoh yang pertama yang perlu kita melihat, apakah dia menjadi alat kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, imam melewati, imam tidak melakukan sesuatu. Padahal ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah dalam Lukas pasal 30 ayat Lukas pasal 10 ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lewi adalah para imam-imam, para pelayan-pelayan Tuhan dari satu suku dari bangsa Israel yang dikhususkan untuk melayani. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat dia tidak memperdulikan korban tersebut. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan bahwa kita sesungguhnya adalah alat kebenaran bagi Tuhan? Nah, tokoh yang terakhir yang bisa kita lihat adalah orang Samaria. Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ditergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ayat 35, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah peristiwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh bagaimana kita menjadi alat kebenaran untuk mempermuliakan nama Tuhan. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria, maka kata perempuan dalam Yohanes pasal 4 ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel utara. Orang Samaria menganggap diri mereka sebagai bangsa Israel yang benar dan memisahkan diri dari kalangan bangsa Israel yang telah dicemarkan oleh Imam Elia pada zaman Samuel. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau kita melihat dan membaca peristiwa ini, maka dalam Lukas pasal 10 ayat 33, lalu kata seorang Samaria yang sedang perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita milikikah sekarang ini belas kasihan yang mampu digerakkan oleh Tuhan? Bapak Ibu, mungkin belas kasihan yang kita miliki mengalami penurunan kualitas. Nah, hari ini mari kita belajar dari kehidupan Samaria. Dia tidak hanya melewati, tetapi dalam ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Bapak Ibu, kita melihat pengorbanan yang merupakan sebuah konsekuensi dari bukti kasih yang kita miliki. Maka dia turun, dia membalut dan membawa, bahkan mengeluarkan uang untuk perawatan. Bagaimana sekali lagi kehidupan kita sehari-hari, itulah yang dilihat orang, itulah yang diperhatikan orang, itulah identitas siapa kita, itulah yang menunjukkan siapa kita. Apakah kita benar-benar orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang mempersembahkan hidupnya bagi menjadi instrumen kebenaran. Bapak Ibu, mari kita belajar dari pribadi-pribadi yang ketiga ini. Kita bisa melihat apakah kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, siapakah dari ketiga tokoh ini yang merupakan instrumen kebenaran? Orang Samaria yang memberikan, mengorbankan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, menunjukkan belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas. Hari ini masihkah kita memiliki belas kasihan itu? Hari ini masihkah kita memiliki belas kasihan dengan kadar yang luar biasa? Apakah kita sudah mengabaikan semuanya? Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang sulit, maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen melakukan sesuatu, memiliki belas kasih. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita mempersembahkan hidup kita menjadi alat kebenaran, menjadi instrumen kebenaran. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan mempergunakan tubuh kita dan semua anggota tubuh kita, serta mengeksploitasi semua potensi yang ada dalam hidup kita untuk kebenaran, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kebenaran yang menyelamatkan. Lewat semua itu, maka orang bisa melihat sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Di bulan-bulan ini, dalam waktu dekat, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di bulan-bulan ini tanggal 9, kita akan melakukan tugas kita, tugas demokrasi, yaitu melakukan pemilihan. Mari kita datang ke TPS, kita berikan hak suara kita, karena kita menentukan masa depan bangsa ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita tunjukkan kepada orang sekitar kita bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada hukum. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, engkau dimanapun berada, dimanapun engkau saat ini, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi kita, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah apa yang sedang terjadi hari ini. Mari kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakailah aku untuk alat kebenaran-Mu, dan biarlah lewat kehidupanku, maka orang lain akan melihat dan mereka akan datang kepada Tuhan dan sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hatimu. Mari, mungkin bisa dengan roti, atau roti-roti di rumah, atau dengan markisa. Bapak Ibu, mari siapkan hatimu, siapkan roti, pegang di tangan kanan. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari perhatikan. Sebentar kita akan makan dari tubuh Kristus, roti sebagai lambang tubuh itu, dan anggur sebagai darah. Kita melakukan ini bukan rutinitas,
tetapi mengingat kembali atas karya Tuhan yang luar biasa. Mari perhatikan, angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tanganmu. Mari renungkan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, akan kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember yang akan kita rayakan. Oh, rabatakara lama. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang melihara kita, Allah yang memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan memberkatimu. Oh, rabatakara lama. Oh, lama. Inaralamaya sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, lama. Haleluya. Tuhan memberkati umat-umat-Mu. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan dan kemampuan. Dan biarlah damai sejahtera Allah melimpah atas-Mu. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, yang berjaga-jaga bagi kami. Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Praetno, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Bambang Yonan, Bapak Pembina Rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, beserta keluarga dan beserta wakil-wakil mereka ya Tuhan. Berkati mereka, berkat-Mu dengan luar biasa. Kami berdoa buat pilkada tanggal 9 Desember. Mari Tuhan campur tangan. Kami rindu orang yang di hati-Mu, orang yang takut akan Tuhan, yang akan terpilih, yang menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, di kabupaten, di provinsi, di kota-kota, di Sumatera Utara. Tuhan tolong semua pilkada-pilkada di daerah-daerah. Mari Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan tolong para masyarakat, para pemilih-pemilih, biar mereka datang menggunakan hak pilih mereka ya Tuhan. Tuhan berkati kota kami, berkati bangsa kami, presiden kami Joko Widodo, Ma'ruf Amin, wakil presiden kami ya Tuhan. Berkati Panglima TNI,
kepala staf semuanya ya Tuhan, Kapolri, para penegak hukum ya Tuhan, berkati para bupati ya Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami ya Tuhan, sehingga negara kami akan maju, jaya, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Kami lepaskan damai sejahtera bagi Indonesia. Damailah Indonesia, sukacita bagi Indonesia. Di tengah-tengah pilkada yang akan berlangsung, biarlah semua berjalan sesuai dengan protokoler kesehatan ya Tuhan. Perlindungan-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan. Ini doa, ini kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati umat-umat-Mu yang sedang beribadah secara streaming di rumah mereka masing-masing. Berkati apa yang tidak pernah mereka pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa, ini kerinduan kami. Kami berdoa bagi kota kudus-Mu, Salam Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu. Damai sejahtera Allah melimpah atas-Mu. Dan berkat yang sama turun atas kami, kota kami, bangsa kami, umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan sempurnakan ibadah kami ini dengan berkat-berkat-Mu. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Diberkatilah mereka di rumah, diberkatilah mereka dimanapun mereka bekerja. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiran umat-umat-Mu yang sedang beribadah, menikmati ibadah ini ya Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari segala sumber berkat, itu yang Tuhan berikan ya Tuhan. Terimalah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.